Assalamualaikum, hello anak-anak soleh Ustadz sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Ustadz doakan semoga anak-anak dan orang tua sekalian selalu sehat walafiat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustadz, sekarang kita akan belajar pada tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Tentang apa ya? Ya, tentang aku istimewa. Nah, sebelum belajar, yuk sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu daku dan tinggikanlah kecerdasan daku. Amin. Nah, baik anak Ustadz, kita sudah berdoa. Sekarang kita belajar. Mari kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Setiap orang istimewa. Setiap orang memiliki kelebihan. Setiap orang juga memiliki kekurangan. Jadi nak, kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita harus menghargai kelebihan orang lain. Ketika orang lain punya kelebihan, harus kita hargai. Ya, jangan kita iri hati kepadanya. Kalau bisa kita belajar kepadanya. Kita juga harus memaklumi kekurangan orang lain. Nah, kalau orang lain punya kekurangan, nggak boleh kita hina ya. Kelebihan dan kekurangan adalah karunia Tuhan. Jadi kita harus saling menghargai kelebihan dan tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Mensyukuri perbedaan. Lihatlah Udin dan teman-teman. Ya nak, mereka berbeda. Mulai dari pakaian, kemudian bentuk fisik dan lain sebagainya. Mereka semua berbeda. Mereka berbeda fisik. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang warna kulitnya itu sawo matang, ada juga yang warna kulitnya putih. Dan mereka juga berbeda sifat. Mungkin di antara mereka ada yang sifatnya keras, ada juga yang lembut. Ya, mereka juga berbeda budaya. Ya, coba anak-anak Ustadz perhatikan. Di antara mereka ada yang memakai pakaian Betawi, ada yang memakai pakaian Jawa, kemudian ada juga yang memakai pakaian Sunda. Ada banyak perbedaan lainnya, tetapi mereka tetap berteman. Setiap orang istimewa. Perbedaan itu rahmat Tuhan. Ya, jadi kita nak, walaupun berbeda, kita harus saling bersatu, harus saling menghormati. Kita tidak boleh saling mengejek. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus saling menghargai antara satu sama yang lainnya. Harus kita syukuri atas segala pemberian Tuhan kepada kita semua. Jadi kita tidak boleh kupur terhadap Allah Subhanahu wa taala ya nak ya. Nah, hal berbeda dapat saling melengkapi. Huruf-huruf juga berbeda. Jika dirangkai akan memiliki arti. Nah, perhatikan kata berikut ini. Kemarin kita sudah belajar huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, jumlah huruf sendiri ada 26. Pertama, Ustadz akan memberi contoh. Di sini ada huruf-huruf yang dirangkai menjadi kata. Kata pertama adalah beda. Yuk ikuti Ustadz. Beda. Ya. Yang kedua adalah fisik. Yang ketiga adalah sifat. Yang keempat adalah budaya. Yang kelima adalah istimewa. Ya. Coba anak-anak Ustadz baca sekali lagi. Beda, fisik, sifat, budaya, istimewa. Nah, dapatkah kamu temukan huruf A, I, U, dan E? Lingkari huruf A, I, U, dan E pada kata di bawah ini. Kata pertama yang muncul adalah beda. Nah, kira-kira huruf vokal pada kata beda tersebut apa-apa saja ya?
Yuk kita lingkari, yaitu adalah huruf E. Nah, yang kedua adalah A. Nah, ini adalah huruf E dan A yang kita temukan pada kata beda. Yang kedua adalah kata fisik. Kira-kira huruf vokal apa yang ada pada kata fisik tersebut? Yuk kita lingkari. Ya, huruf I dan huruf I juga. Nah, pada kata ketiga ada sifat. Huruf apa ya yang ada pada kata sifat tersebut? Ya, ada huruf I, kemudian ada huruf A. Selanjutnya ada kata budaya. Huruf vokal apa saja ya yang ada pada kata budaya tersebut? Ya, ada huruf U, kemudian A, yang terakhir huruf A. Pada kata terakhir istimewa. Kira-kira huruf vokal apa saja ya? Kayaknya banyak ini nak. Ya, pertama adalah huruf I, kemudian huruf I lagi, kemudian ada huruf E, kemudian ada huruf A. Alhamdulillah ya, kita sudah menemukan huruf-huruf vokal pada 5 kata tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Keberagaman dalam keluarga. Amati foto keluarga Udin. Ada ayah, ada ibu, dan juga ada kakak. Apa persamaan mereka? Ya, mereka memiliki warna kulit yang sama. Ya, kemudian juga warna rambut mereka juga sama-sama warna hitam. Apa perbedaan mereka? Ya, mereka jelas berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, kemudian ada juga usia mereka yang lebih muda, kemudian ada juga yang lebih tua. Rambut Udin lurus, rambut kakak juga lurus. Udin memakai kacamata, kakak tidak memakai kacamata. Udin suka bermain bola, kakak suka bermain boneka. Jadi hobinya Udin dan hobinya kakak tidak sama ya. Jadi mereka memiliki hobi yang berbeda. Nah, setiap orang itu berbeda meskipun berasal dari satu keluarga yang sama. Contoh nih, keluarga Udin, mereka memiliki anggota keluarga yang berbeda. Temukan ciri khas anggota keluargamu. Ayo, bisakah kamu menyebutkan ciri khas ibumu, kemudian ciri khas ayahmu, atau ciri khas kakak dan adikmu? Pasti kamu bisa kan anak ustaz sekalian? Ibu Udin mempunyai kelebihan. Ibu pandai membuat boneka. Bahan boneka dari kulit jagung. Boneka dibuat menjadi hiasan pensil. Ikuti cara membuatnya. Jadi anak ustadz dapat melihat cara atau bahan untuk membuat boneka dari kulit jagung. Mintalah bantuan orang dewasa ketika membuat boneka tersebut. Adapun bahan-bahannya, ya, pertama, sediakan kulit jagung. Yang kedua adalah gunting. Yang ketiga adalah lem. Yang terakhir adalah spidol. Langkah pertama adalah bentuk kulit jagung menjadi bulat untuk kepala. Kemudian yang kedua, gunting kulit jagung menyerupai baju. Yang ketiga adalah rekatkan bagian kepala dan baju lalu pasang pada pensil. Kemudian yang terakhir, pasang rambut dari rambut jagung. Jadi nak, pada jagung terdapat rambut, ya, itulah yang kita jadikan untuk rambut boneka tersebut. Lalu gambar wajah memakai spidol. Nah, inilah dia hasil akhir dari boneka kulit jagung. Nanti bisa direkatkan di pensil anak-anak tersebut kalau sudah siap bonekanya. Baik anak-anak Ustaz, silakan anak-anak Ustaz perhatikan contoh berikut ini.
anak-anak Ustadz, silahkan amati gambar berikut ini. Saat bermain, semua riang. Permainan banyak macamnya. Ada yang pandai bermain lompat tali, ada yang suka meniti balok, ada juga yang suka berlari. Berbeda kesukaan tidak masalah. Kita harus saling menghargai. Nah, anak-anak, kita sudah belajar huruf vokal dan huruf konsonan. Ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, V, Q, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. Ini adalah huruf konsonan. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, sekarang kita akan bermain mengenal huruf. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, mengenal huruf dapat dilakukan sambil bermain. Terampil menemukan huruf adalah keistimewaan. Temukan huruf B, F, H, N, T, P, dan Z. Warnai dengan warna kesukaanmu. Nah, baik anak-anak Ustadz, kita akan bermain lagi nih. Namanya adalah permainan meniti balok. Meniti balok harus berhati-hati. Langkahkan kaki perlahan. Jaga tubuh tetap seimbang agar selamat sampai tujuan. Pernahkah kamu meniti balok? Lakukan bersama ayah bunda ya di rumah. Lakukan sambil memindahkan huruf-huruf. Baik anak Ustadz, tugasnya adalah 1. Buatlah sebuah boneka dari kulit jagung sesuai contoh bersama kedua orang tuamu. 2. Warnailah huruf-huruf yang kamu temukan pada halaman 123. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi anak-anak Ustadz semuanya. Dan ingat, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya nak ya. Kemudian, jika disuruh orang tuanya salat misalnya, mengaji, kemudian menghafal, anak Ustadz harus langsung diikuti perintah orang tua kita, laksanakan. Kenapa? Itu semua untuk kebaikan anak-anak Ustadz sekalian. Ya, ibadah, yaitu untuk kebaikan kita. Kalau anak memang sayang sama kedua orang tuanya dan mau berkumpul sama orang tuanya di surganya Allah nanti, kuncinya ingat, patuhi perintah kedua orang tua. Paham? Baiklah, sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.